infeksi itu dari kita dari melakukan tindakan cuci tangan. Jadi prosesnya itu ya, pencegahan infeksi itu kalau yang udah diajarin ibu nggak tahu gimana yang diajarin Bu Indri ya. Kalau ibu itu urutannya pertama kalau ujian itu dia ada namanya pertama itu cuci tangan ya, cuci tangan. Siapa yang bisa mempraktekkan cuci tangan? Nanti kalau per ujian itu ya, selain pencegahan infeksi, cuci tangannya tuh primary aja. Pertama cuci tangan. Sesuai juga ayah. Jadi pas di pencegahan infeksi baru cuci tangannya benar-benar diperagakan. Emang ada airnya, Bu? Nah, Enggak. ya. Nah, jadi pertama itu cuci tangan, kedua pemasangan APD ya. Pencegahan infeksi itu pertama cuci tangan, kemudian pemasangan APD, kemudian pemrosesan alat. Pemrosesan alat itu dari desinfeksi. Desinfeksi itu apa? Dari dekontaminasi. Dekontaminasi itu perendaman alat di dalam larutan klorin. Berapa lama? 20 menit. Kalau logam 10 menit, kalau tidak logam 5 menit. Nah, kemudian setelah dekontaminasi ada namanya pencucian alat. Kemudian yang terakhir adalah mensterilkan Alat. Ada 5 langkahnya yang langsung Anda kerjakan pada fase pencegahan infeksi. Itu baca juga soalnya. Ya, apa yang dilakukan? Pertama yaitu kita melakukan cuci tangan. Siapa bisa memperagakan cuci tangan? Pertama cuci tangan itu ya, sisingkan lengan baju ya sampai ke atas siku. Setelah sisingkan lengan baju, kemudian kita basahi tangan, buka kerannya. Hidupkan keran. Ya, kemudian basahi tangan. Ya, kemudian baru kita kasih sabun. Setelah kasih sabun, baru Usapkan. kita pertama telapak tangan 3 sampai 5 kali, kemudian Punggung tangan kanan dan kiri, kemudian kiri, ya, kemudian mengunci, kemudian jempol. Gimana cara jempolnya? Oke. Ini ya, jangan seperti ini. Kemudian Kuku. kemudian Pergelangan tangan. baru kita Cuci. bilas ya sampai ke Siku. Mana kayak lamanya udah? Lah, kok kamu? Piye toh, Dok? Kayak gelap kata ibu. Kayak waktu kayak sebesar ini ya. Cek Ica-nya lah, Bu. Kasihan dia udah balik-balik. Itu yang kecil tuh bisa nggak, Bu? Kecil banget. Itu telapak tangan aja. Nah ini udah urutan cuci tangannya udah hafal ya? Udah, Bu. Berapa kali usap? 5 sampai 10 kali. Nah, udah habis itu kita bilas. Setelah itu pada saat kita bilas tutup kerannya pakai siku. Nah, ya. Nah, kemudian kita lap pertama kan begini nih. Kita gini nih. Nah, gosok yang di keringkan yang di tangan kiri. Nah, yang ini kan sebelah sini nih. Nih. Jangan Anda putar, pindahkan aja gini. Nah. Gitu. Jangan pula habis gini. Atau gini. Ya, semuanya sampai kering. Dah? Ya, Bu. Itu cuci tangan. Apa tadi urutannya lagi? Pertama cuci tangan, habis itu Pakai APD. masang APD. Apa urutan pertama masang APD? Nggak sembarangan juga. Pasang skor dulu. Skor ya, celana itu untuk di dapur. Iya. Pasang skor, kenapa harus skor? Karena nggak mungkin kan kita pakai handphone megang yang lain. Handphone itu pada saat akan Melakukan memulai tindakan. Tapi tindakan di sebelah tadi skor juga dulu, Bu. Iya. Oke, Bu. Kan dia tadi kan. Iya, Bu. Ya, pakai skor. Kemudian apa lagi? Masker. Masker, topi atau kacamata dulu? Kacamata. Topi. Masker. Topi.
Ya. Habis masker apa? Kacamata. Topi. Karena kan gagang kacamata nanti di luar topi. Atau kalau kacamata dulu susah nanti mempasin si topinya. Habis itu baru kalau kita mau persaingan pakai sepatu boot. Kacamata. Persalinan. Sepatu. Di urutannya apa tadi? Masker. Topi. Kacamata. Nah besok kalau udah selesai kan, nah Anda udah pasang apa namanya semuanya. Tapi kita kan mau membersihkan alat, ya. Kita pakai handscoon mana? Handscoon nggak? Ini handscoonnya tadi ya? Nanti hair. Nah pakai handscoon. Nah sebenarnya kalau untuk mencuci alat ini nggak harus steril sih handscoonnya. Perlunya bersih. Nah nanti Anda bilang ya, kita kan memproses alat seketika setelah melakukan tindakan kan. Nah jadi Anda bilang nih, alat sebelumnya sudah didekontaminasi, yaitu direndam di larutan klorin selama 10 menit untuk yang logam ya. Nah untuk perendamannya Anda posisikan ini harus terbuka. Perendamannya harus terendam semua, nggak boleh ada yang menonjol keluar dari air. Ini nggak boleh pula begini ya, akan masuk airnya. Nah ini harusnya dia pakai foam yang besar ya. Nah ini harus terendam semua, nggak boleh airnya sampai sini, ini nongol ke bawah ya. Nah dah. Cara membuat larutan klorin udah tahu ya. 9 banding. Kalau ibu pengennya 2:8 boleh nggak? Boleh, Bu. Tergantung kadar dari si Klorin. klorinnya. Gitu ya. Dan setelah direndam baru kita lakukan pencucian. Pencucian ini kan, nah kita ambil satu-satu. Nih, kalau yang untuk instrumen yang besar-besar pakai brush yang besar. Kita nggak jauh-jauh dari cucian. Sela-selanya, ya. Cuci, taruh di sini. Cuci. Nih, nah, semua. Nah, anggap yang besar ini udah, ya. Nih, yang kecil ini pakai sikat ya, sikat gigi ya. Ada sikat gigi, di situ ada sikat gigi ya? Nggak ada? Nah ini sikat gigi, misalnya ini sikat gigi ya, ini di sela-selanya ya. Kadang ada darah juga di sini. Nah di sini-sininya ya. Nah gitu, ini juga sikat. Nih, nah masukin sikatnya di dalam ini ya, atau digini-giniin ya. Jangan Anda upload ya, masa nanti disangka sikatnya pakai gini. Harus pakai apa? Sikat gigi. Nah, ada semuanya. Ini juga bisa pakai sikat gigi ya. Nah, udah. Anda cuci di bawah air mengalir. Nah, sebelum Anda cuci tadi, Anda bentangkan silapnya ya. Nah, kemudian Anda bilas. Nah, bilas ini tetap dibuka ya.
bilas di bawah air mengalir. Ya, anggap udah dicuci tadi ya. Dibuka. Ini sifatnya apa jadinya kalau udah dicuci? Bersih. Bersih. Ya. Nah, kalau mencuci handscoon ya, ini kan udah direndam ya. Kemudian ini dikucek ya, dikucek dengan air sabun ya. Dikucek dengan air sabun terus dibalikin. Nah, kalau gini apa yang Anda lakukan? Kasih air. Angin. Ini boleh nggak? Enggak, Bu. Gitu ya. Nah, kemudian dibilas ya, bolak-balik lagi. Ya, kemudian ini biasanya ada tempat menggantung handscoon, kayak tempat handuk gitu. Ya, biasanya handuk Anda digantung, nggak ada tempat handuk. Nah, gantungnya tuh di ujung jarinya gini. Di sini. Jadi dia kalau basah nih kan lengket. Ya. Nah, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Jadi airnya masih di dalam. Ya, Pakai penjepit gitu ya, Bu? Basah rusak lengket. pula lah dia nanti. Rentan jatuh. Dia kalau basah bisa nggak? Ya. Lengket. Iya, Bu. Nah, nanti Anda balikin lagi, gantung lagi seperti itu. Nah, dah. Setelah itu ya, nah, kalau alat ini kita keringkan. Nah, kita keringkan ya. Keringkan semuanya. Ya, keringkan. Ya, udah dikeringkan semuanya ya. Anggap udah dikeringkan ya. Nah, kalau handscoon ngeringinnya juga di atas ini. Kan nanti dia udah kering sendiri tuh, tapi tetap kita pastikan dia kering. Nah, bolak-balik lagi. Nah, keringkan. Nah, kemudian barulah kita masukkan ke sterilisasi. Nah, sterilisasi tindakannya, alatnya Sterisator. ya. Nah, jadi ini banyak sih berbagai macam bentuknya. Ini yang oven atau yang dry oven ya, yang pengering ya. Jadi kalau yang untuk di atas ini, yang untuk yang Kecil. Kasa. untuk yang kasa, bahan karet, Plastik. handscoon atau apa lagi perlengkapan lain yang berbahan kain, kasa, karet ya. Kalau yang di bawah baru yang untuk Logam. ya. Nah, kalau yang untuk kasa ya nggak mungkin kita naruhnya di sini karena ini kan pasti panas nih. Kalau dia taruh sini aja nanti meleleh gitu ya. Nah, jadi ini ditaruh di dalam kom ya. Jadi anggaplah yang kering ini ya. Kasa nggak ada di bawah tadi? Tadi ada kasa kan? Nggak ada di bawah. Udah biar aja. Nih, lipatnya tuh kayak gini ya. Jadi semua nanti kena sterilnya, gitu ya. Nah, ini ya. Nih, Dalam bak tuh, Bu. ini zaman dulu. Iya, dalam bak. Terus kom. Enggak lah. Mana muat dalam kom? Ibu bilang kom. Kom ibu bilang. Iya, Bu. Dalam bak instrumen ya. Nah, kata sama perbuatan gak sinkron. Nah, karena basah ya. Dah, ini taruh di atas. Ya. Kemudian apa lagi? Kasa taruh di sini. Nah, ya. Kemudian yang logam. Nah, yang logam ini Anda nyusunnya harus secara ergonomis. Pertama, ini boleh Anda ambil pakai tangan aja kan belum steril kan? Nah, di dalam ini taruh ya. Bagaimana caranya Anda taruh supaya nanti gampang diambil?
Ya, karena kita ngambil pakai kerontang ini tetap dibuka. Ditumpuk boleh ya. Nah, kemudian ini yang mana yang duluan, tutup atau baknya? Tutupnya dulu ya, karena nanti pas terakhir kita nutup alatnya. Jangan malah Anda tempel ya. Tempel gini, harus ada jaraknya. Apalagi yang bengkoknya nih. Nah, Anda tempel gini, Anda taruh supaya bisa muat banyak, nggak boleh. Ya, nanti nggak kena oven dia semuanya. Kue aja kalau digituin nggak ngembang kan? Nah, berarti tandanya nggak masuk si panasnya ke dalam, ya. Nah, barulah si ini pakai spoon. Nah, udah, baru kita tutup. Nah, hidupkan on off-nya. Nah, ini banyak ya berbagai macam pencetannya. Kalau sekarang sih udah praktis aja, tinggal 2 tombol. On off-nya 1, Timer. sterilnya 1, desinfeksinya 1, gitu ya. Nah, kalau ini nih zaman dulu nih, pertama hidupin on off-nya, kemudian hidupin ozonnya. Ini akan hidup lampu ozonnya, ya. Kemudian hidupin yang desinfeksinya, tapi dia nggak akan masukkan ke dalam, dia akan hidup lampu merahnya, ya. Nah, baru tunggu. Kalau oven ini berapa lama? 20 menit. 20 menit. Tapi menit. biasanya kalau sterilisator ini dia sudah otomatis nanti, ya. Nah, jadi kalau biasanya kan tadi hidup lampu merahnya kalau dia udah jalan, ya, tandanya dia sedang bekerja, ya. Nanti kalau misalnya dia udah selesai, mati lampu merahnya, hidup lampu hijaunya, gitu. Baru kita pencet ozonnya, ini nggak usah dipencet lagi, baru pencet on off-nya. Nah, kemudian baru kita ambil, ya, kita buka. Nih, pertama kita ambil yang bak instrumen. Nah, ini harus Anda jepit ya. Jadi kalau Anda jepit, nah ini dia nggak akan jatuh. Nah, ya. Nanti Anda harus coba. Nah, kemudian baru ambil isi-isinya. Ini keras nih. Nah, jadi kalau dia nggak keras itu kayak gini. Anda dorong pakai ini. Anda udah ada yang nyoba waktu praktikum? Udah, Bu. Berarti tahu kan susahnya angkat? Tahu. Boleh ditumpuk nggak? Boleh, Bu. Biasanya kan kita mensterilkan alat bukan pas mau Melakukan tindakan pasien kan. Ini biasanya kita simpan yang udah steril di tempat penyimpanan khusus. Biasanya bidan tuh punya raknya sendiri atau tempat penyimpanannya sendiri untuk yang steril. Jadi nanti kalau ada tindakan langsung diambil gitu. Tapi seandainya nih kita banyak mensterilkan, terus tiba-tiba pasien lagi jarang gitu, kan nggak kepake. Apakah disterilkan lagi? Ya, batasnya 1 minggu ya, 1 minggu tidak dipakai, sterilkan lagi tanpa mencuci, langsung disterilkan. Seperti, oke? Ya. Nah, kalau merebus gimana?
Kalau merebus dari kita mencuci tadi nggak usah dikeringkan karena Kan mau direbus, masukin ke air juga iya. kan. Nah ini tapi udah jarang ini dipakai, yang ini nih lama nih. Boleh kalau kita merebus pakai panci yang kayak panci ngerebus air itu, tapi memang khusus untuk merebus alat gitu ya, bukan bekas pakai makanan. Tapi kalau misalnya bekas pakai makanan mau dipakein boleh, tapi nanti nggak boleh untuk makanan lagi gitu ya. Nah ini bisa mengukus dan merebus. Kalau kita merebus ini dikeluarkan ininya ya. Nah jadi di sini simpan alatnya yang gunting-gunting dulu. Ini airnya apa namanya tuh, masukkan alatnya dulu ya, susun alatnya dulu, kemudian baru isi airnya ya, isi airnya kemudian tutup ya. Kalau dikukus airnya berarti berada di bawah ya. Nah kalau panci itu kan ada juga batasnya tuh kan. Nah kemudian harus terendam. Nah ini kenapa udah lama dipakai, karena ini kapasitasnya cuma sedikit gitu ya. Nah pokoknya intinya seperti itu ya, harus terendam semuanya, tidak boleh ada yang muncul di permukaan air ya, harus terendam. Nah kemudian barulah kita hidupkan apinya ya. Kalau ini pakai listrik nih ya, hidupkan apinya. Berapa lama kita merebus? 20 menit. Dari Air. yang mendidih. Boleh nggak kita masukkan sebelum airnya mendidih? Boleh, Bu. Tapi tetap dihitungnya Setelah air mendidih. Mendidih airnya. Begitu juga mengukus 20. Nah, udah. Habis itu keluarkan. Ya, dikeluarkan terus gimana? Bukan basah ya, dikeluarkan biarkan dia menguap sendiri, berevakuasi. Tetap masukkan ke dalam alat, tapi jangan ditutup dulu. Dibuka dulu. Ya. Nah. Oke. Ambil itu tadi lah. Kantong penis hijin tadi sama kateter.